Ya, Pak. Salam Adina. Halo, Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi ya Bunda. Salam Halo, Mama Mama Leli. Leli. Selamat pagi. Bu Mariana, Ibu Ya, Maria, selamat selamat pagi, pagi. Frida. Iya, kayak usia kita ini memang lumayan sakit. Shalom, Bu Maria. Bu Maria. Shalom Ibu Sekar, selamat pagi. Shalom Maria. Maria terangin-angin. Shalom Ibu. Halo, Dek. Iya. Ya. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan untuk perhelatan kelulusan Talia kemarin berjalan dengan baik. Terima kasih buat doa dan dukungannya. Talia sudah sudah lulus dengan nilai rata-rata yang sangat baik. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih. Amin. Ya. Pagi, Bu Duma. Nanti minta doain kaki saya, Bunda ya. Ya, pagi. Ya, nanti kita doain ya. Iya, Adina. Oke. Ya, selamat pagi nih buat Ibu. Saya sebutkan yang ada di sesuai urutan yang ada di gambar saya ini ya. Ya, Bu Sinai, lalu kemudian Bu Femi, Bu Ayin, juga Pak Musa Lembang. Pak Musa Lembang itu baru pulang atau baru mau berangkat, Pak? Lagi di site. Oh, lagi di site. Oh, oke. Tapi baru mau ngebor atau baru mau baru pulang? Oh, wah, luar biasa. Jam ini ya, puji Tuhan. Siap. Ah, dahsyat semangatnya ya. Juga untuk Pak Mardani. Selamat pagi, Pak. Salam Pak. Juga Bu Duma dan juga Bu Sekar. Juga Bu Linggawati, Bu Achen, Bu Mariana, Bu Leli Kristiani, Bu Risma. Semoga sehat selalu. Juga Bu Maria. Juga salam ya buat Pak Sembayang. Juga untuk Bu Nelda. Shalom Bu Nelda, selamat pagi. Bu Handayati, Bu Diana, dan Pak Yosep, terima kasih buat doanya. Bagaimana juga dengan Yosena? Apakah berjalan juga dengan lancar kelulusannya? Ya, semoga hasilnya juga bagus ya, nilainya juga bagus, nilai rata-ratanya. Pak Henry Gunawan, juga tentunya Bu Dora Gunawan, nih opa-omanya Alden Tal yang di Sorong. Atau orang tua dari Abu Nikartika, Bu Silawati, dan juga Bu Natalia. Oke. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama satu dalam doa ya Bapak Ibu ya. Pada pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberikan dan menyediakan hal yang terbaik buat kita semua. Untuk itu mari sama-sama kita mau satukan hati, kita mau berdoa, kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita satu dalam doa ya. Bapa di dalam surga, Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami kekuatan dengan kesehatan dan kesembuhan dan juga pemulihan. Kami mau perkatakan hal-hal yang positif. Kami mau perkatakan hal-hal yang indah. Kami mau perkatakan hal-hal yang baik, yang manis dengar dan layak untuk diperkatakan. Kami mau menjauhkan diri dan menjauhkan perkataan kami dari perkataan yang buruk, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak membawa berkat. Untuk itu Tuhan, biarlah kami tetap konsisten untuk memperkatakan pekerjaan kami, memperkatakan keluarga kami, memperkatakan anak pasangan hidup kami, kemudian juga cucu kami, dan masa depan kami, dan masa tua kami. Kami sepakat ya Tuhan, bahwa di dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah turun ke dunia dan mati di kayu salib, bangkit hari ketiga mengalahkan maut, dan naik ke sorga.
Tidak ada yang mustahil. Bagi Engkau segala sesuatunya boleh dan bisa terjadi, dan bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara di dalam segala situasi. Untuk itu kami menyatukan hati kami dan memperkatakan dalam doa ini, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau, ya Allah, hanya di dalam namamu kami berserah. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya. Seperti biasa Bapak Ibu, saya mohon izin saya mute ya Bapak Ibu ya. Saya mute supaya semuanya enak didengarnya ya. Oke, saya mute dulu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan pujian yang merupakan sebagai doa kita juga buat kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pasti selamat datang di BW, supaya kita semua tetap menjadi penyembah-penyembah yang benar dan sebagaimana dikehendaki Allah. Kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Dan ini adalah pujian kita pada pagi hari ini. Bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai Allah kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memanggilku sebagai Allah kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu
jadikanku sebagai alatmu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Untuk setiap pekerjaan yang bisa kami kerjakan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan gerejaku, bagi keselamatan keluargaku. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa ketika kami memperkatakan dengan iman, dan iman kami akan membuahkan sebuah hasil yang sesuai dengan kami yang perkatakan, dan bertindakan kami sama dengan apa yang kami imani dan kami perkatakan, maka tidak ada yang mustahil bagi kehidupan orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Iya, Bapak Ibu sekalian mohon izin ya. Saya mute dulu ya Bapak Ibu, ada yang masih kebuka ya supaya tidak ada yang bocor. Iya, baik Bapak Ibu sekalian terkasih. Terima kasih untuk perkenanannya ya, untuk pengertiannya. Oke, Bapak Ibu, kita mau lanjutkan ya pembahasan kita pada saat ini. Terambil di 2 Samuel pasal yang ke-23. Oke, kita melanjutkan di 2 Samuel pasal yang ke-23. Iya, Bu Nelda mungkin agak tidak keluar suaranya ya. Jadi Bu Nelda nanti mohon izin Bu Nelda bisa masuk keluar dulu. Tapi nanti pas masuk Bu Nelda jangan lupa tekan bagian join with sound ya, with wifi atau gabung suara dengan wifi. Nah, nanti disitulah nanti akan keluar mikrofonnya ya Ibu Nelda ya, supaya Bu Nelda bisa dengar suara kami semuanya ya. Oke, boleh dicoba lagi Bapak, boleh dicoba lagi Ibu Nelda ya, mohon izin supaya Ibu Nelda bisa dengar ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau baca ya. 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-39. Pahlawan-pahlawan Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud. Ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyaknya orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang
kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia sama anak Age orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan dia tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Oke, sampai situ dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada hal yang penting dari ayat yang 8 sampai ayat yang ke-12 dulu. Ya, kita baca tadi sampai 17. Tapi di ayat 8 sampai yang ke-12 ada yang menarik di sana. Yang menarik adalah yang pertama, Eleazar anak Dodo ketika anak seorang Ahohi, ya, ketika ia termasuk ketiga pahlawan dan bersama-sama dengan Daud, mereka mengelola orang Filistin, kumpul di sana. Orang Israel telah mengundurkan diri, tapi ia bangkit. Ya, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah Sama. Ya, di mana Sama ini berdiri di ladang kacang merah, penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri, tetapi ia berdiri di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi makna dari pembacaan kita dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 ini? Kita bisa melihat Bapak Ibu sesuatu yang hakiki, yaitu sesuatu yang tidak biasa. Apalagi kalau misalnya yang pertama adalah kita lihat bagaimana seorang Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ya, yang lainnya sudah pergi, yang lainnya sudah ibaratnya mereka mengelok-elok orang Filistin untuk berperang, artinya yang lainnya sudah mengundurkan diri, tapi ia bangkit. Bahkan ia sampai hari kemenangannya sampai pedangnya itu melekat di tangan dia. Artinya apa? Dia tidak melepaskan tanggung jawabnya, dia tidak melepaskan apa yang ada di tangan dia. Ini tidak biasa Bapak Ibu. Lalu kemudian karena yang lainnya mundur, dia bangkit. Lalu kemudian yang kedua si Syama. Syama ini anak Age orang Harari. Di tengah ladang penuh kacang merah, yang lainnya pergi, dia mempertahankan. Dia bertahan di situ dan dia memukul kalah orang Filistin. Demikianlah Tuhan memberikan kemenangan besar. Ya Bapak Ibu sekalian, katakan bukan yang biasa. 1, 2, 3. Bukan yang biasa. Lebih dari biasa. Lebih dari biasa. Taruh tangan di dada, katakan, saya harus menjadi lebih dari biasa. Saya harus menjadi lebih dari biasa. Apa maksudnya? Jadilah suami lebih dari yang suami biasanya. Jadilah istri lebih dari para istri yang biasanya. Jadilah anak yang lebih daripada biasanya. Jadilah pengusaha yang lebih dari biasanya. Jadilah pelayan umat yang lebih dari biasanya. Jadilah orang Kristen atau orang percaya yang lebih dari biasanya. Kenapa Abuna kok mengatakan lebih dari biasanya? Emang gak boleh kalau kehidupan ini biasa-biasa saja? Bukannya gak boleh Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat dan Tuhan sudah meletakkan sebuah pesan ya, melalui Roh Kudusnya dengan pembacaan kita hari ini, saya percaya Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah bukan Allah yang biasa, dia Allah yang lebih dari biasa ya. Karena dia Allah yang hidup, dia Allah yang
inkarnasi jadi manusia. Dia Allah yang mati buat saudara dan saya. Dia Allah yang bangkit buat saudara dan saya. Dia Allah yang naik ke surga menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah pelayanan yang bukan biasa. Pelayanan yang tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tapi membangkitkan orang mati. Ini nggak main-main. Pelayanan yang bukan jalan 1, 2, 3 ratusan mil, tapi ribuan mil, bukan main-main. Sesuatu yang sifatnya sederhana, tetapi hasilnya spektakuler. Bagaimana pelayanan Yesus Kristus selama di dunia ini selalu menjadi penolong dan selalu menjadi pahlawan. Selalu memberikan sebuah solusi, selalu memberikan sebuah kemenangan, selalu memberikan sebuah perubahan. Untuk itu kita sebagai orang percaya, kita pun juga harus memaksimalkan apa yang ada dalam kehidupan kita, memaksimalkan potensi yang Tuhan beri, dan itu semua kita tujukan untuk memberikan kemudahan dan membangkitkan orang-orang di sekeliling kita. Membangkitkan dalam konteks bukan bangkit dari kematian secara jasmani, tetapi bangkit dari kematian secara rohani. Karena hari-hari ini banyak orang-orang yang mati rohani, mati suri, tapi rohaninya yang mati suri. Udah mulai nggak semangat lagi ke gereja, nggak semangat lagi pelayanan, nggak bertanggung jawab lagi untuk bekerja, malas cari kerja, dan banyaklah. Dan itu semua kalau ada di sekeliling kita, bukan berarti kenapa sih Tuhan kasih orang-orang di sekeliling kita model kayak begini. Coba perhatikan Bapak Ibu, jangan-jangan kalau misalnya kita mau telaah lagi, tanya sama Tuhan. Apakah memang Tuhan izinkan orang-orang di sekeliling kita ini ada, bukan tanpa satu tujuan? Karena semua yang kita baca ini, orang-orang ini mereka melakukan yang tidak biasa. Yang lainnya mundur, dia maju. Yang lainnya lari, dia bertahan. Yang lainnya enggak perang, dianya berperang. Sampai pedangnya melekat di tangannya, ibaratnya seperti itu. Ya. Bahkan di ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, mereka menimba air dari perigi Betlehem, dekat pintu gerbang, dan membawanya kepada Daud. Artinya mereka ngambil resiko. Ada berapa banyak kita sekarang di luar sana ya, bukan kita lah. Di luar sana orang-orang Kristen itu cari aman Bapak Ibu. Udah cari aman aja lah, nggak usah pusing-pusing. Ikuti aja aturan dunia. Hari ini sebenarnya peringatan bukan hanya sekedar nasihat dan motivasi Bapak Ibu sekalian ya, tapi peringatan Bapak Ibu. Peringatan untuk saudara dan saya. Bahwa apa? Hidup ini, kalau Tuhan masih kasih hidup, jangan biasa-biasa saja. Lakukan perubahan yang luar biasa dalam diri kita. Perombakan besar-besaran dalam diri kita. Jadi kita tidak usah dulu ngomong masalah bagaimana pelayanan harus menuaikan jiwa-jiwa ratusan juta orang, ratusan ribu orang, atau kalau orang diberkati oleh Tuhan itu, oh pasti juga berkat surgawi juga mengikuti. Itu bukan takarannya Bapak Ibu. Kalau kehidupannya tidak berubah dan dia tidak melakukan perombakan secara besar-besaran, semua itu jangan-jangan cuma sekedar retorika aja di dalam diri kita. Kita yang membuat skema itu, bukan Tuhan yang membuat skema itu. Jadi buat saudara-saudari yang mungkin juga masih perintisan sama seperti saya dan Abu nih ya, dan kok nggak sama seperti yang lain, nggak usah kecil hati. Kalau Anda juga masih membangun usaha nggak seperti yang lain kayaknya cepat banget, kok saya lambat ya Abuna. Nggak usah kecil hati. Karena cepat atau lambat, yang penting kita selamat. Amin. Apa artinya kita cepat tapi ujung-ujungnya nggak selamat Bapak Ibu? Maksudnya apa Abuna? Loh iya, apa artinya kita cepat? Cepat dikagumi orang, cepat diakui orang, cepat disanjung-sanjung orang. Tapi ujung-ujungnya kita nggak selamat. Tuhan nggak kenal sama kita. Karena Tuhan bilang, orang kamu lakukan itu cara kamu kok. Saya nggak pernah merencanakan apa yang harus kamu lakukan. Misalnya begitu. Standar saya sebenarnya bukan itu. Standar saya adalah kamu harus jadi pahlawan. Dari diri kamu sendiri. Kamu lakukan perombakan buat diri kamu. Lalu kamu jadi pahlawan bagi pasangan hidup kamu. Dan kamu jadi pahlawan bagi keluarga kamu. Jadi pahlawan bagi orang-orang yang kamu pekerjakan. Baru kamu berpikir saya akan
perbesar kapasitas kamu untuk jiwa-jiwa di luar sana. Jadi kalau misalnya Anda belum seperti yang lain, memang kita diperuntukkan berbeda-beda Bapak Ibu. Seperti tadi aja, ada orang-orang jadi pahlawan dengan cara apa? Ketika yang lain mundur, dia tetap di situ, dia maju. Kalau ada pelayan-pelayan Tuhan, kalau ada karyawan-karyawan pekerjaan, tempat di mana Anda bekerja, mulai keluar dari kantor Anda, jangan ikut-ikutan dulu kalau Tuhan belum kasih. Jangan ikut-ikutan, oh yang lain juga keluar, yuk kita keluar yuk. Ketika Anda masih diizinkan Tuhan untuk bertahan di sana, mungkin Anda diizinkan Tuhan harus sama seperti siapa? Ya mungkin seperti Syama. Atau seperti siapa lagi? Seperti Dodo. Banyak orang-orang yang tidak mendukung, tapi Anda masih tidak ada ruang untuk keluar. Tuhan buat Anda nggak bisa ada alasan untuk keluar. Saya pengen keluar nih dari perusahaan ini. Saya pengen keluar nih dari keluarga ini. Saya pengen keluar nih dari pelayanan ini. Tapi kok nggak ada satu alasan yang kuat untuk saya bisa melangkah keluar. Saya pengen pisah dari rumah tangga ini. Saya pengen pisah dari pelayanan ini. Saya pengen pisah dari pekerjaan ini. Tapi nggak ada pintu keluar yang bisa saya gunakan sebagai alasan saya yang kuat ketika saya ditanya orang, kenapa kamu keluar dari pelayananmu? Kenapa kamu keluar dari pekerjaanmu? Kenapa kamu keluar dari rumah tanggamu? Kenapa kamu keluar dari tugasmu? Saya nggak punya keberanian bahkan bahan untuk dijawab, untuk menjawab itu. Berarti jangan lakukan apa-apa. Tapi resikonya besar Abuna. Kita lihat 3 orang ini. Besar juga resikonya. Mereka ngambil air untuk Raja Daud pas di pintu gerbang di mana depannya itu adalah musuh-musuh bangsa orang Filistin. Ibaratnya mereka tidak mengindahkan nyawa mereka. Besar resikonya Abuna. Ya tapi yang besar resikonya ini bertiga juga. Artinya Tuhan gak izinkan sendirian. Ada 2 orang lagi. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara mengambil resiko sendirian. Kalau ia melakukan sesuatu di zaman dahulu begitu lengkap dan tepat, apalagi di zaman sekarang, saya sangat yakin dan percaya Tuhan akan lebih presisi. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Pesan Tuhan hari ini sampai di ayat 17. Jadi maksudnya apa? Coba kita menjadi orang-orang yang memiliki ketetapan hati, keyakinan, dan kasih yang lebih besar dari orang yang biasa. Sama seperti yang dilakukan oleh Dodo, oleh Syama, dan juga 3 orang yang berani ngambil resiko itu. Saat orang-orang biasa lebih memilih berhenti, mundur dari pelayanan, mundur dulu lah, udahlah gak usah pelayanan dulu lah. Kayaknya gak ada faedahnya ini, percuma. Udahlah gak usah kerja dulu di sini, ngapain sih? Kayaknya cuannya juga gak banyak kok, ngapain cuma sibuk-sibukin diri. Tanpa sadar, mungkin cuannya gak sampai ratusan juta, bahkan gak nyampe jutaan. Tapi tanpa disadari, utangnya juga nggak nambah. Bukankah itu jauh lebih baik daripada engkau omsetnya puluhan ratusan juta, tapi utangnya tetap ada dan itu gede gitu. Mungkin ya, ini saya bukan mengatakan bahwa Anda yang punya hutang salah, enggak. Tapi coba kita jangan terlalu cepat mengambil asumsi. Kenapa Abuna kok ngomong begini? Ya saya ngomong cuma apa yang Roh Kudus taruh dalam hati saya. Kalau seandainya, saya percaya, jikalau itu saudara, biarlah ini menjadi kekuatan buat Anda. Ketika orang lebih memilih menyerah dan ikut arus, cobalah kita untuk berani bertahan dan tetap percaya, tetap setia dalam mengikut Tuhan. Jangan ikut-ikutan arus yang lain. Saat orang biasa memilih puas dan berhenti mengembangkan talentanya, berhenti mengembangkan potensinya, saudara dan saya harus terus mengembangkan talenta kita. Seberapapun usia kita. Dan meningkatkan etos kerja kita. Gak bisa etos kerjanya cuma seadanya, berdasarkan job ataupun gaji yang berlaku. Dan terus melakukan yang terbaik dalam pelayanan. Supaya saudara tidak menjadi yang terburuk di mata Tuhan. Karena ada banyak orang mampu, tapi pelayanannya tidak lakukan yang terbaik.
Kenapa? Dia mencari sesuatu yang terbaik versinya dia. Dia tidak pernah berpikir di mata Tuhan jangan-jangan dia yang terburuk. Mari sama-sama letakkan tangan di dada kita satu di dalam doa. Jadilah suami yang lebih dari biasanya. Jadilah istri dan anak yang bukan seperti biasanya. Jadilah para menantu, pelayan Tuhan, pengusaha, dan abdi negara yang lebih dari biasanya. Dan ketika kita sepakat melakukan hal ini sesuai dengan kapasitas dan potensi kita, dan tanggung jawab saudara dan saya masing-masing, ini semua kita lakukan bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena pelayanannya mungkin di mata orang biasa-biasa saja, tetapi dampaknya luar biasa. Ia tidak pernah mundur, bahkan tidak undur ketika ia harus meminum cawan yang seharusnya tidak perlu dia minum. Ia tidak undur ketika ia harus menerima siksaan itu, penghinaan itu. Ia tidak mundur. Ia tetap bertahan. Bertahanlah dalam apa yang sedang engkau alami hari-hari ini. Dan percayalah dan perkatakanlah. Karena Tuhan berkehendak, engkau menjadi pahlawan bagi dirimu sendiri. Rombaklah sesuatu yang harus dirombak dalam dirimu. Supaya engkau pun juga bisa merombak hal-hal yang tidak benar dan tidak baik di dalam kehidupan. Baik engkau, seisi rumahmu, dan juga seluruh karyawan-karyawatimu, dan termasuk juga rekan-rekan sepelayananmu. Hamba juga berdoa bagi yang akan bekerja. Tuhan memberkati pelayanan dan pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka dari rumah sampai ke tempat pekerjaan, yang punya usaha sendiri maupun bekerja dengan orang lain. Ketika mereka membuka toko, awan hadirat Tuhan, berkat Tuhan telah dicurahkan. Bengkel diberkati berlimpah-limpah. Ada banyak orang-orang yang tanpa dipikirkan, tanpa diminta, Tuhan datangkan ke setiap toko dan juga bengkel ataupun usaha mereka, dimanapun dan apapun mereka lakukan. Juga di mana mereka bekerja, Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan yang tempat mereka bekerja, agar Tuhan memberikan belas kasihan. Jadikanlah semua orang-orang di BW ini memiliki etos kerja yang jauh lebih baik. Jadikanlah kalau mereka abdi negara, menjadi abdi negara yang benar-benar punya soliditas dan juga integritas. Jikalau di BW ini ada para pelayan Tuhan, jadikanlah sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang bertanggung jawab, yang bisa memenuhi setiap panggilan pelayanan yang sudah Tuhan berikan, dan tidak undur dari apa yang Tuhan letakkan. Berikanlah kepada kami pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang kuat, mental yang baja, tidak mudah undur, tidak mudah goyah. Setiap tantangan kami cukup memperhatikan, diam, dan kami lakukan bersama dengan Tuhan. Maka percayalah, kami percaya Engkau akan bekerja buat kami, bekerja bersama dengan kami, karena kami melibatkan Engkau di dalam pekerjaan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, hamba juga berdoa untuk para anak didik, para pengajar. Biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, yang tidak sama dari yang biasanya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi Ibu Linggawati yang sedang dalam keadaan kurang sehat. Ampuni segala hal yang mungkin diperbuatnya sengaja ataupun tidak sengaja. Biarlah dia selalu ingat setiap nasihat, baik tim dokter maupun nasihat dari Tuhan. Dan Tuhan berkati terus sukacitanya. Hamba yakin dan percaya Tuhan, tidak hanya Bu Linggawati, tapi kami semua para orang tua, biar tetap ingat, biar tetap semangat boleh, tetapi tetap ingat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat. Bukan karena kami pengecut, bukan karena mereka pengecut, tetapi karena kami tahu betul ketika beban itu diangkat, kami siap untuk menanggung setiap beban yang baru yang kami tanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu semua kami cakap menanggungnya. Dan tidak ada yang membuat kami undur dari apa yang telah Tuhan percayakan. Dan pada akhirnya kami mau menjadi berkat ya Tuhan. Namun berkatilah kami, jadikanlah kami sebagai alat berkat-Mu, namun berkatilah kami. Dan urapilah kami semua. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Dan sebelumnya kami juga mau berdoa Tuhan bagi hari ini yang mungkin sama seperti anak kami Alden yang akan dia mengalami kelulusan. Kiranya Tuhan Alden juga sama seperti Talia, ada subjek-subjek yang Tuhan berikan dengan nilai yang terbaik. Dan juga tidak hanya anak-anak kami Alden dan Talia, tapi juga anak-anak yang lainnya yang juga
sedang dalam kelulusan mereka, biarlah mereka lulus dengan nilai-nilai yang terbaik. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang beda dari biasa, yang lebih daripada mereka yang biasa. Karena kami adalah orang-orang percaya, kami orang-orang yang berbeda, yang lebih dari yang biasa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, damai sejahtera, dan kemampuan, potensi, talenta, dan kapasitas agar engkau dan aku menjadi orang-orang percaya yang berbeda, lebih dari biasanya. Yang sepakat dan percaya boleh sama-sama katakan amin yang beriman. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Haleluya ya Bapak Ibu. Haleluya. Jawabannya Puji apa? Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jawabannya apa Bapak Ibu? Haleluya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Bunda, Yes. makasih ya doanya untuk Bu Lingga. Sama-sama Bu Lingga. Tidak hanya Bu Lingga, tapi berlaku juga bagi Bapak Ibu semua yang usianya di usia emas ya Bapak Ibu. Pokoknya semangat boleh ya, tapi harus tetap hati-hati, oke? Ya, harus tetap hati-hati ya. Jaga kesehatan, apalagi sekarang lagi banyak lagi musim hujan. Ya, di Sorong sih lagi hujan terus, nggak tahu di Jakarta. Apakah di Jakarta hujan terus juga? Ada sekali-sekali. Oh, kalau kami sedang berkali-kali hujannya. Terima kasih ya Bunda Kartika. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih ya Buni. Terima kasih kasih, Terima kasih ya Buna. Terima kasih ya Terima kasih ya Buni. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buna. Abuni. Mungkin terus. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk doanya anak-anak ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih ya Buni. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai ya, oke. Ya, saya akan mulai ini. Semuanya, kita kasih salam dulu. Katakan, jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Sampai jumpa besok. Dadah. Bye Bapak Ibu. Sehat selalu ya. Amin. Terima kasih ya Buna, Buni. Terima kasih ya Buna, Buni. Iya.